Berkaitan dengan pariwisata, Malini tentunya punya banyak tempat potensial yang wajib dikunjungi. Nah, kali ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh Kak Narta. Nah, sebelum kami ke tempat-tempat wisata, kami akan berkunjung kemana dulu, Kak? Kita akan berkunjung ke SMP Negeri 1 Galumbang. Yuk, kita tanya-tanya yang ada di sana. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Abdurrahman Syah selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jombang. Di sini kami mau wawancara singkat, boleh Pak? Boleh, silakan. Ada banyak objek yang menjadi tempat kegembiraan, riang gembira anak-anak SMP Negeri 1 Gelombang. Di tengah situ ada taman literasi lengkap dengan air mancurnya. Menjadi relaksasi dari anak-anak SMP setelah mereka belajar bersama guru. Itulah SMP Negeri 1 Gelombang. Kita akan pergi ke salah satu wisata di Kecamatan Lembak, yaitu Danau Suci. Danau Suci terletak di Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Perjalanan ke Danau Suci dapat ditempuh selama kurang lebih 2,5 jam dari pusat kota Muara Enim dan 1,5 jam dari kota Palembang. Danau Suci dibuka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan 17.30. Ya, letakkan di Desa Kartamulya, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim. Bertiup udara sejuk dan menyatu dengan alam Desa Kartamulya. Itulah Kampung Wisata Malaka di Kartamulya. Kampung Wisata Malaka Kartamulya merupakan pilihan yang tepat saat kita merasa jenuh dengan aktivitas sehari-hari dan hiruk-pikuk kota. Sebuah tempat yang tergolong baru, namun dapat menjadi referensi yang tepat untuk berlibur bersama keluarga. Nah, itulah tadi keseruan kita di Wisata Malaka. Selanjutnya kita akan berkunjung ke tempat wisata lainnya. Nah, sekarang kita ada di JB Park. Nah, di samping kita sudah ada Bapak Indra. Satu owner JB Park. Spot yang paling diunggulkan di JB Park itu sendiri itu spot apa? Spot yang paling diunggulkan di JB Park ini keindahan taman-taman bunga sekitar, terus seafood dan juga keindahan alami dari penataan ruang di sekitar taman. Menyusuri sungai serta menikmati keindahan JB Park dan Desa Sebau menggunakan speedboat merupakan daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Itulah tadi perjalanan kami di tempat-tempat wisata yang ada di Muara Enim, khususnya di Kecamatan Lembak dan Kecamatan Gelombang. Ditunggu kunjungannya ya. Sampai jumpa. Dah. Hai guys,
Perkenalkan, nama saya Ferry Martiadi. Kali ini saya bersama teman saya. Hai guys, aku Dana. Kali ini kami akan mengajak kalian ke salah satu wisata yang ada di Kabupaten Muara Enim, yaitu Lubuk Putih. Ikuti kita terus ya. Nah, sekarang kita ada di depan gerbang wisata Lubuk Putih yang berada di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Sekarang kita akan masuk lagi sekitar 100 meter. Yuk, ikutin terus. Sekarang kita sudah ada di wisata Kabupaten Muara Enim, yaitu Lubuk Putih. Bang, jarak yang ditempuh dari kota Muara Enim ke sini berapa, Bang? Mungkin sekitar 1,5 jam dari Kabupaten Muara Enim ke Lubuk Putih. Nah guys, itu kalau kalian mau ke Lubuk Putih, jaraknya sekitar segitu. Tada! Sekarang kita sudah sampai di Lubuk Putih. Oh iya teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Lubuk Putih adalah tempat wisata alam yang terletak di Desa Sleman, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Menuju ke sana bisa menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Tim Dispar dan Ekraf Kabupaten Muara Enim mengatakan, keindahan alami Lubuk Putih merupakan salah satu destinasi wisata yang harus dikunjungi apabila sedang berada di Sumatera Selatan. Panorama pepohonan hijau di sekitarnya juga menjadi nilai tambah bagi wisatawan yang berniat menenangkan pikiran setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Suara alami air yang mengalir membuat siapapun yang berada di sekitarnya merasa nyaman. Dinamai Lubuk Putih karena tempat tersebut dahulunya adalah lubuk dan di atas ada tebing tinggi yang terjal berwarna putih, sehingga akhirnya disebut Lubuk Putih. Sekian vlog kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti vlog kami dari awal hingga akhir. Tunggukan vlog kami selanjutnya. Bye-bye. Halo guys. Jadi hari ini kita mau berwisata ke Curug Bali. Mau tahu keseruannya? Stay tune terus guys. Bye-bye. Kabupaten Muara Enim memiliki banyak tempat kunjungan wisata. Salah satunya pesona curug atau air terjun. Nah, kali ini kita akan ke salah satu curug yang ada di Kabupaten Muara Enim, yaitu Curug Bali. Curug Bali terletak di Desa Lebak Budi, Kecamatan Paneng Enim, Kabupaten Muara Enim. Waktu tempuh dari kota Muara Enim jika menggunakan transportasi darat kurang lebih 1,5 jam. Curug Bali terletak di tengah-tengah perkebunan warga setempat, sehingga kita akan melewati perkebunan warga setempat kurang lebih 15 menit. Nah guys, jadi kami telah sampai di Curug Bali. Nah, jadi Curug Bali itu ada di bawah sini. Nah, sana. Nah, jadi untuk sana kami harus melewati jalan yang jelek ya, susah aksesnya. Nah, tapi semua akan terbayarkan dengan pesona Curug Bali. Penasaran kan bagaimana Curug Bali? Ayo ikuti keseruan kami. Stay tune. Air terjun Curug Bali memiliki ketinggian sekitar 20 meter. Ini tanpa pembusana dengan hamparan batu besar di dasar air terjun. Air terjun ini cukup deras mengalir, dan di bawah air terjun ini terdapat sungai kecil sehingga pengunjung bisa berendam dan bermain air. Katanya sih Curug Bali ini dialiri oleh sungai Karikan yang melintasi desa, dan di dalam sungai itu terdapat lubuk yang dinamakan Lubuk Getuk Gangsa. Menurut Desa Tanjung Agung ini,
Lubuk bentuk gangsa itu sendiri mempunyai arti, yaitu getuk berarti pentungan. So guys, jadi di sini teman-teman pada main semua. Ya, memang jalan sih ekstrim. Tapi kalian pasti kalau udah ke curug ini terbayar semua capek-capek kalian. Halo guys, Kecamatan Tanjung Agung berada di Kabupaten Muara Enim yang memiliki ketinggian yaitu 500 sampai 800 meter dari permukaan air laut. Ternyata di Kecamatan Tanjung Agung ini mempunyai banyak air terjun, yaitu salah satunya yaitu Curug Bali. Ya guys, jadi kami telah sampai di Curug Bali. Nah ini dia view-nya dari Curug Bali. Bagus bukan? Konon katanya, menurut warga setempat, Curug Bali ini dulunya ada orang Bali yang tinggal dan menetap di sini ya guys. Makanya dinamai Curug Bali. Nah, kira-kira seperti itu lah guys, asal muasal dari Curug Bali. Oke, kami akan lanjut mengeksplor dari Curug Bali. Air terjun Curug Bali ini masih dikelola oleh warga desa setempat dan diharapkan nantinya bisa dikembangkan menjadi objek wisata yang bisa menarik minat wisatawan. Kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim, kami berharap dapat mempermudah akses jalan supaya masyarakat dapat menikmati keindahan Curug Bali tersebut. Oke guys, jadi itulah peserta alam di Curug Bali kami. Gimana? Pada mau minat gak main di situ? Tapi jangan lupa ya, patuhi protokol kesehatan dan stay safe dimanapun kalian berada. Jaga kesehatan kalian semua. Bye. Hai guys, perkenalkan nama saya Ferry Martiadi. Kali ini saya bersama teman saya. Hai guys, aku Dana. Kali ini kami akan mengajak kalian ke salah satu wisata yang ada di Kabupaten Muara Enim, yaitu Lubuk Putih. Ikuti kita terus ya. Nah, sekarang kita ada di depan gerbang wisata Lubuk Putih yang berada di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Sekarang kita akan masuk lagi sekitar 100 meter. Yuk ikutin terus. Sekarang kita sudah ada di wisata Kabupaten Muara Enim, yaitu Lubuk Putih. Bang, jarak yang ditempuh dari kota Muara Enim ke sini berapa bang? Mungkin sekitar 1,5 jam dari Kabupaten Muara Enim ke Lubuk Putih. Nah guys, itu kalau kalian mau ke Lubuk Putih, jaraknya sekitar segitu. Tada! Sekarang kita sudah sampai di Lubuk Putih. Oh iya teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Lubuk Putih adalah tempat wisata alam yang terletak di Desa Sleman, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Menuju ke sana bisa menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Tim Dispar dan Ekrab Kabupaten Muara Enim mengatakan, keindahan alami Lubuk Putih merupakan salah satu destinasi wisata yang harus dikunjungi apabila sedang berada di Sumatera Selatan. Panorama pepohonan hijau di sekitarnya juga menjadi nilai tambah bagi wisatawan yang berniat menenangkan pikiran setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Suara alami air yang mengalir membuat siapapun yang berada di sekitarnya merasa nyaman. Dinamai Lubuk Putih karena tempat tersebut dahulunya adalah lubuk dan di atas ada tebing tinggi yang terjal berwarna putih.
sehingga akhirnya disebut Lubuk Putih. Sekian vlog kita hari ini. Terima kasih telah mengikuti vlog kami dari awal hingga akhir. Tunggukan vlog kami selanjutnya. Bye-bye. Halo semuanya, selamat pagi masyarakat Muara Enim. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta sosialisasi pariwisata Kabupaten Muara Enim. Yang terhormat Bupati Muara Enim Haji Juarsa Sarjana Hukum. Yang kami hormati pimpinan Muara Enim Pos dan GMPK Muara Enim. Yang kami hormati pimpinan Disparekraf Kabupaten Muara Enim. Yang kami hormati seluruh tim Muara Enim Pos dan GMPK Muara Enim. Dan yang tidak ketinggalan, hadirin peserta sosialisasi pariwisata Kabupaten Muara Enim yang kami banggakan. Rel, sebelumnya kau tahu gak sih acara apa kita pada pagi hari ini? Acara apa ya? Ada yang tahu gak? Coba penonton. Ya, benar sekali. Acara kita pada pagi hari ini adalah sosialisasi pariwisata yang ada di Muara Enim, Rel. Oh, ya benar. Nah, tapi sebelum kita mulai acara, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Karena tak kenal maka tak aruf. Tak sayang ya. Canda guys. Baiklah, saya Moral Faradipa, saya Nabila Tamara Paksa. Kami yang akan memandu acara sosialisasi ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada acara sosialisasi ini di lapangan Merdeka. Sebelumnya kami akan membacakan beberapa struktur acara kita pada pagi hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, doa, penyampaian materi, hiburan, penyerahan cindramata kepada 4 duta pariwisata Muara Enim, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Tugianti, Sarjana Pendidikan. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Juarsa selaku Bupati Muara Enim. Kepada Bapak, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih kepada Bapak Juarsa, semoga sehat dan sukses selalu. Sambutan selanjutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Bagus Kasdi. Kepada Bapak, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ya, terima kasih Bapak Bagus, semoga sehat dan sukses selalu untuk Bapak. Baiklah, untuk mengambil hikmah kita pada acara ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Firdaus. Untuk Ustadz, kami persilakan. Acara selanjutnya adalah acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Isdrin. Pada Bapak Isdrin, kami persilakan maju ke depan. Silakan Bapak. Terima kasih untuk Bapak Isdrin. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Nah, ternyata banyak ya wisata yang ada di Tanjung Enim ini. Apa beda deh? Iya, benar banget Pak. Kita tuh banyak banget. Salah satunya ada Curug Tenang, ada Napocari, dan yang paling favorit sekarang lagi viral ya, Lubuk Putih. Itu banyak banget ya sekarang. Nah, tapi sayangnya pariwisata yang ada di Muara Enim ini kurang tereksplor. Iya, seharusnya itu adalah peran kita sebagai generasi muda atau generasi milenial ya, untuk mempromosikan pariwisata yang ada di kota kita dicintai. Farel, selain wisata-wisata yang ada di Muara Enim, kita juga ada kesenian yang namanya Tarian Anten 8. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum nih Tarian Anten 8 itu apa? Belum pada tahu ya? Langsung aja kita jelasin. Jadi, kesenian Anten 8 itu adalah kesenian tradisional Melayu yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten
tarian Antan 8 yang akan dibawakan oleh siswa dan siswi SMA Bukit Asam. Wah, kasih aplaus dulu dong. Keren banget ya, Kak. Ya, bener banget. Dan nyangko, ternyata bagusnya tarian Antan 8 itu. Ya, baiklah, acara selanjutnya adalah penyampaian cendramata kepada 4 duta wisata Muara Enim. Untuk Bapak Juarsa dan Bapak Isrin dimohon untuk naik ke atas panggung untuk memberikan cendramata kepada kita. Wah, ternyata cindo-cindo dia masyarakat Muara Enim Mineral ya. Iya bener, apalagi dutanya tadi. Udah salah pele. Mantap kan, keren-keren. Ya, baiklah. Selesai sudah acara kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak serta peserta sosialisasi Muara Enim. Semoga dengan adanya acara kita pada pagi hari ini dapat menambah wawasan kita dan berguna bagi banyak orang. Selanjutnya kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nabila Tamara Patsa Dan saya Muarif Faradifa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dewan juri dan panitia penyelenggara lomba public speaking, Bapak Ibu guru serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Cut Kala Salsabila sebagai perwakilan dari SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim dalam perlombaan public speaking kategori MC dengan tema pariwisata. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan tema yang diambil, yaitu mengenai kondisi pariwisata Kabupaten Muara Enim. Seperti yang kita ketahui, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan pastinya menjadi salah satu faktor pendorong dalam memajukan dan juga mengembangkan kondisi perekonomian suatu daerah. Sektor pariwisata juga merupakan salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup, serta menstimulasi sektor produktivitas lainnya. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya sektor pariwisata memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menunjang kondisi perekonomian suatu daerah, bahkan suatu negara sekalipun. Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu contoh kabupaten yang pastinya memiliki kenampakan alam yang beragam dan dapat dijadikan sebagai destinasi wisata bagi para pelancong. Hal tersebut dikarenakan adanya persebaran kondisi fisik wilayah yang beragam dan juga kondisi iklim Kabupaten Muara Enim yang terbilang relatif stabil atau cukup mendukung. Namun, meskipun demikian, kondisi pariwisata Kabupaten Muara Enim belum terlalu berkembang pesat dikarenakan potensi-potensi yang ada di dalamnya belum digali dengan baik dan belum banyak digali sebagai destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi oleh para pelancong. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya adalah sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan daerah masih tercukupi oleh potensi lain, yaitu berupa sumber daya alam yang melimpah, kemudian lokasi yang jauh dan tidak strategis, serta belum didukung oleh infrastruktur yang memadai. Hal tersebut tentunya menjadi aspek yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah daerah, dikarenakan kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam yang tersedia saja, karena suatu saat SDA tersebut akan semakin menipis dan juga akan habis. Sekarang, sudah saatnya bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat setempat untuk membenahi potensi-potensi pariwisata yang dimiliki sebagai sumber pendapatan potensial. Sebagai daerah dengan wilayah yang sebagian terdiri dari area perbukitan, maka dapat dipastikan bahwasannya kebanyakan aset wisata yang dimiliki Kabupaten Muara Enim sebagian besar terdiri dari air terjun. Di antaranya adalah air terjun Curug Tenang di Desa Bedegung, Kecamatan Tanjung Agung, kemudian air terjun Lemutu di Desa Tanjung Bulan, dan juga Curug Selingsing di Desa Tanjung Agung. Selain itu juga terdapat wisata pemandian air panas Gemuha di Kecamatan Semende Darat Ulu, dan juga Danau Deduhu di Kecamatan Semende Darat Ulu, dan masih banyak lagi.
Yang telah disebutkan tadi hanyalah sebagian kecil aset wisata Kabupaten Muara Enim dari sekian banyak destinasi wisata yang belum digarap untuk menarik perhatian para wisatawan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Muara Enim mulai berbenah untuk memoles aset-aset wisata sebagai destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan, sehingga nantinya akan menambah sumber pendapatan potensial bagi pemerintah Kabupaten Muara Enim. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat kepada Bapak Haji Juarsa selaku Bupati Kabupaten Muara Enim. yang terhormat kepada Bapak Haji Bagus Sani Kasbi selaku Ketua Umum GMPK Muara Enim dan pendiri Merenimpos. Dan yang tak tertinggal yaitu para pemirsa dan hadirin yang telah menyaksikan video kami ini. Perkenalkan, nama saya Fazia Kusma Azahra dan saya Aninda Ratu Aisyah. Kami berdua partisipan lomba public speaking dari SMA Bukit Asam kategori MC, dan kami akan membawakan sebuah berita menarik yang bertemakan pariwisata. Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Kami berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemik saat ini. Kami selaku pemandu acara mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang telah bersedia mengikuti acara ini, yaitu acara pengenalan objek pariwisata di Kabupaten Muara Enim. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain aja sih, dan apa aja nanti yang kita perlihatkan pada kalian semua? Jadi hari ini tuh susunan acara kita yang pertama, yaitu pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepada Bapak Bupati Muara Enim, yang ketiga sambutan kepada Ketua Pelaksana acara ini yaitu Bapak Haji Bagus Sani Kasbi selaku Ketua Umum GMPK Muara Enim, dan yang keempat pengenalan dan penglihatan video tempat-tempat pariwisata di Kabupaten Muara Enim, serta yang terakhir penutup. Mari kita tayangkan video objek pariwisata yang berada di Kabupaten Muara Enim. Nah, udah pada lihat kan videonya tadi? Keren dan bagus-bagus banget kan? Kira-kira itu apa dan di mana sih? Kayaknya pada banyak yang belum tahu nih ya. Kita kasih tahu aja kali ya. Oke lah, kita kasih tahu. Jadi, video tadi menayangkan sebuah destinasi wisata Lubuk Putih yang berada di Kabupaten Muara Enim. Sebenarnya, Lubuk Putih itu dulunya sebuah danau tempat warga beraktivitas, Tempat mencuci baju, sumber air minum warga. Tapi sekarang karena keindahan pemandangan dan airnya yang jernih, Lubuk Putih jadi tempat wisata. Nah, tapi disayangin banget nih, fasilitasnya itu masih sangat terbatas. Kayak contohnya fasilitas toilet umum yang masih belum ada di situ, dan jalannya yang masih rusak. Tapi sejauh itu Lubuk Putih menjadi tempat rujukan wisata yang berada di Kabupaten Muara Enim. Tertarikkah kamu ke sana?
Duh, sayang banget nih, kita udah ada di penghujung acara aja. Saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dalam kegiatan yang diadakan pada siang hari ini. Apabila dalam penyampaian kata-kata kami kurang berkenan di hati saudara atau saudari, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Syahira Salsabila yang tentunya pandai bercerita. Kali ini saya akan mengupas secara tajam mengenai permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia. Menurut Bapak Presiden Joko Widodo, Indonesia sedang menghadapi 3 permasalahan besar. Yang pertama korupsi, yang kedua inefisiensi birokrasi, dan yang ketiga ketertinggalan infrastruktur. Namun, mari kita berfokus pada permasalahan utama, yaitu korupsi. Menurut Transparency International Global Corruption Barometer Asia 2020, Indonesia meraih peringkat ketiga dengan jumlah kasus korupsi terbanyak di Asia. Ini bukanlah prestasi yang patut untuk dibanggakan, melainkan harus dihapuskan. Karena korupsi adalah bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang harusnya digunakan untuk kepentingan bersama, malah dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Wana Alamsyah mengatakan Indonesia memiliki 169 kasus korupsi pada semester 1 tahun 2020 dengan jumlah tersangka 372 orang dan jumlah kerugian negara kita adalah 18,1 triliun. Sangat disayangkan bukan? Uang yang seharusnya dapat membantu kesejahteraan rakyat malah disalahgunakan untuk menggapai kesejahteraan pribadi. Korupsi bukan hanya menimbulkan dampak bagi diri koruptor, namun dapat merugikan orang lain, bahkan semua rakyat Indonesia. Tidak hanya korupsi uang yang dapat merugikan, melainkan semua jenis korupsi dapat merugikan. Contoh kecilnya yaitu korupsi waktu dan menerima suap. Indonesia telah tegas melarang adanya korupsi. Dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran diri masing-masing dan keberanian untuk memberantasnya. Maka dari itu, ayo kita semua dukung berantas korupsi untuk menggapai cita-cita negeri. Saya Syahira Salsabila pamit undur diri. Terima kasih. Salam anti korupsi. Sejumlah peristiwa telah kami rangkum untuk Anda dalam redaksi Muara Enim Post Indonesia. Bersama saya Mutia Rahmi, kita akan memasuki berita utama. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di Muara Enim yang tak habis dengan wisata alam dan berburu tempat kekinian untuk menambah koleksi foto di media sosial. Bersama saya, inilah wisata alam Muara Enim. Jika kalian berkunjung ke Kabupaten Muara Enim, tidak lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke salah satu air terjun di Kabupaten Muara Enim. Karena apa? Kabupaten Muara Enim sendiri adalah
memiliki julukan yaitu Kota Seribu Air Terjun. Kali ini saya akan membawa kalian ke salah satu air terjun yang ada di Kabupaten Muara Enim, yaitu adalah air terjun Selingsing. Air terjun ini terletak di Desa Tanjung Agung, tepatnya 40 km dari pusat kota Muara Enim. Meskipun ketinggian hanya 15 meter, panorama yang ditawarkan oleh objek wisata ini sayang-sayang untuk dilewatkan. Daya tarik utama yang ada di Curug Selingsing adalah bentuk dasar dari sungai yang berasal dari daratan batu bara, sehingga bila kalian berfoto di sini tidak takut untuk terpleset. Bergeser ke tempat wisata yang lain. Kali ini nggak kalah indahnya loh. Mau tahu di mana? Yuk, ikutin saya terus. Dari Desa Talang Abik, mari kita mengeksplor wisata yang ada di Desa Sleman. Keindahan alam yang ada di Kabupaten Muara Enim ini memang tidak ada habisnya. Salah satu lokasi yang paling menarik ada di kawasan Sleman, yaitu Lubuk Putih. Di sini sekarang saya berada di tengah-tengah sungai Lubuk Putih, di mana ini adalah spot foto yang paling indah untuk lihat tebing tinggi yang tepatnya ada di belakang saya. Ayo kita lihat. Memaksimalkan foto-foto kalian agar terlihat lebih kece lagi, di sini kita bisa memanfaatkan objek-objek wisata yang ada di sini. Ini dia. Pemirsa, informasi wisata alam terakhir tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam redaksi Muara Enim Post Indonesia. Bersama saya Mutiarani, jangan lupa like, comment, and share video ini. Sampai jumpa. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat siang semuanya, bertemu lagi dengan saya dan Malaki Chandra dalam Muara Enim Post. Dalam 6 menit depan, saya akan memberikan informasi dan aktual tajam saya. Untuk edisi hari ini, 16 Januari 2021, saya akan membahas tentang korupsi dan penanggulangannya. Dikutip dalam kompas.com 29 September 2020, peneliti Indonesian Corruption Watch, Wana Alamsyah mengatakan, terdapat 169 kasus korupsi pada periode awal semester 1 tahun 2020. Hal ini ia katakan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020. Tentunya hal ini menimbulkan banyak dampak negatif terhadap keuangan negara. Tercatat ada 23 pengembangan kasus serta 23 operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK Indonesia.
Tersangka yang ditetapkan ada 372 orang dengan nilai kerugian negara sebesar 18,1 juta triliun rupiah. Dari 169 kasus yang disidik oleh penegak hukum, 139 kasus diantaranya adalah kasus korupsi baru. Kasus korupsi yang belakangan ini masih menjadi perbincangan masyarakat Indonesia adalah kasus korupsi benih lobster yang dilakukan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, Edi Prabowo. Selain itu, pada akhir Desember lalu, tepatnya pada tanggal 5 Desember 2020, Indonesia dikejutkan oleh operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia kepada Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Batubara yang terjerat kasus pada dana bantuan sosial COVID-19. Korupsi seolah telah menjadi warisan budaya yang sengaja diwariskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika korupsi dalam suatu masyarakat terus berkembang dan menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat, maka akan terciptanya masyarakat yang kacau dan tidak ada peraturan sosial yang berjalan dengan normal. Berbagai macam cara tentunya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kasus korupsi yang ada di Indonesia. Di antaranya dengan pembentukan perundang-undangan tentang kepastian hukum tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Tentunya pemerintahan juga telah membentuk lembaga anti korupsi yang diawali dengan pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2000 dan dilanjutkan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau kita kenal dengan KPK. Tentunya, lembaga anti korupsi yang telah dibentuk oleh pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya campur tangan dari masyarakat. Pemerintah juga telah mencanangkan pendidikan anti korupsi berada di sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan di perguruan tinggi. Selain anak-anak mendapatkan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah, tentunya peran orang tua dan masyarakat juga sangat penting agar anak-anak dapat memperoleh pendidikan anti korupsi di rumah dan di lingkungan masyarakat. Dengan adanya pendidikan anti korupsi yang dicanangkan sejak dini, maka akan terciptanya pemuda dan pemudi Indonesia yang berkarakter dan berwawasan. Pemuda-pemudi Indonesia yang berani untuk mengatakan sebuah kebenaran, dan pemuda-pemudi Indonesia yang bebas dari kata korupsi. Karena kita sudah mengetahui bahwa pemuda dan pemudi di Indonesia adalah masa depan. Pemuda-pemudi di Indonesia adalah calon pemimpin bangsa ini ke depan. Dan masa depan Indonesia berada di tangan para pemuda di Indonesia. Jangan pernah takut untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Jangan pernah takut untuk mencegah para tikus-tikus berdasi itu terus berkeliaran. Karena jika bukan kita, mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Saya Devita Melani Chandra, pamit undur diri. Terus pantau Instagram kami yang ada di bawah sini untuk informasi lebih lanjut. Selamat siang, terima kasih. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, selamat pagi pemirsa. Brainy News kembali hadir bersama saya Isya Adinegoro, Minggu 17 Januari 2021. Tentunya dengan berita teraktual yang akan menemani akhir pekan Anda bersama keluarga selama 1 jam ke depan. Di tengah kondisi saat ini tak henti-hentinya
kita saling mengingatkan untuk tetap terapkan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, tentunya untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Pemirsa, berbicara tentang akhir pekan, di segmen pertama pagi ini, Merini News akan menghadirkan informasi tentang sebuah objek wisata edukasi yang mungkin dapat Anda jadikan referensi sebagai tempat berlibur atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. Frasa Lomba Dewi Sri mungkin terdengar asing, namun bila kita menyebut Desa Wisata Edukasi Sidomulyo, nama ini mungkin terdengar familiar bagi sebagian besar warga Sumatera Selatan. Ya, inilah salah satu objek wisata baru di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang baru saja diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim pada 9 November 2020 lalu. Berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Muara Enim, Anda dapat mengunjungi tempat ini dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam saja jalur darat. Objek wisata ini berlokasi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim. Sesampainya di tempat ini, Anda akan dimanjakan dengan indahnya hamparan sawah disertai alunan merdu musik khas pedesaan. Ada berbagai spot foto menarik yang instagramable dan digemari anak muda. Sesuai namanya, sebagai objek wisata edukasi, selain berwisata, anak-anak juga dapat berenang, membaca buku, bermain gamelan, dan melakukan berbagai aktivitas positif bersama keluarga di lokasi ini. Jika Anda merasa lapar, tak perlu khawatir, karena di sini ada banyak penjual yang menjajakan ragam menu kuliner lezat dengan harga terjangkau dan terjamin kebersihannya. Berbicara tentang Desa Sidomulyo, desa ini merupakan desa tanggap COVID Provinsi Sumatera Selatan dan pernah menerima penghargaan program Kampung Iklim Lestari tingkat nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Objek wisata ini buka dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Bila Anda ingin berkunjung ke tempat ini, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sajikan pagi ini terkait objek wisata di Kabupaten Muara Enim. Semoga dapat dijadikan referensi tempat berlibur bagi Anda dan orang-orang terdekat. Tetap ingat pesan Ibu untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan nantikan informasi lainnya seputar Kabupaten Muara Enim, tentunya hanya di Merini News, berita cuma kita. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Robert Sanjaya yang akan menyiarkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Muara Enim, edisi 10 Januari 2021. Baiklah pemirsa, saya sekarang berada di salah satu destinasi yang ada di Kabupaten Muara Enim, yaitu tepat di belakang saya, wisata Lubuk Putih. Lubuk Putih ini sendiri berada di Desa Sleman, lebih tepatnya Jalan Sumatera, Desa Sleman, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Disebut Lubuk Putih karena dulu tempat ini adalah lubuk yang artinya dalam dan dibatasi dengan tebing tinggi dan terjal yang berwarna putih dan akhirnya disebut Lubuk Putih. Lubuk Putih ini dibangun pada tanggal 25 Agustus 2019. Lokasi Lubuk Putih ini merupakan salah satu tempat wisata yang mudah dijumpai karena lokasinya yang mudah dicari dan tidak jauh dari pemukiman warga setempat. Untuk saat ini kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Termasuk di wisata pesona Lubuk Putih ini juga kita harus menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Diingat ya teman-teman, jangan sampai kita sendiri yang terkena dampaknya. Perlu pemirsa ketahui, sebelumnya wisata Lubuk Putih ini merupakan sungai biasa yang dimanfaatkan oleh warga setempat. Kemudian muncullah ide-ide kreatif dari pemuda-pemudi yang ada di sini untuk menjadikannya sebagai objek wisata dikarenakan tempatnya yang rindang, sejuk, dan bagus untuk orang-orang yang mau menikmati pemandangan yang damai dan indah. Selain itu juga banyak orang yang mandi di sini. Untuk pembangunan objek-objek wisata yang ada di Lubuk Putih ini dibangun oleh sekelompok pemuda-pemudi di daerah setempat menggunakan uang
yang merupakan hasil dari parkir pada saat wisata ini dibuka. Ada banyak orang mengabadikan momen mereka dengan caranya masing-masing. Selain itu, di Lubuk Putih ini banyak sekali spot-spot untuk foto yang kekinian. Baiklah semuanya, saya sekarang akan mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di destinasi wisata Lubuk Putih ini. Mari. Baiklah semuanya, saya sekarang sedang bersama dengan Bapak Paulan. Oke Paulan, jadi di sini saya minta waktunya sebentar untuk mewawancari Bapak tentang destinasi wisata Lubuk Putih yang ada di Desa Sleman ini. Pak Paulan, apakah ini pertama kalinya Bapak datang ke sini? Untuk pertama kali tidak, karena terlalu sering kesini seperti setiap akhir weekend atau akhir bulan untuk menikmati besaran air. Jadi bagaimana menurut Bapak keindahan alam yang ada di sini? Cukup unik sih, karena di sini terdapat napal yang tinggi dan juga sejuk untuk dinikmati bersama warga bahkan teman. Pak Holland, apakah ada destinasi yang bisa dinikmati sini atau yang Bapak rekomendasikan untuk pengunjung-pengunjung yang akan datang? Untuk pengunjung-pengunjung sih cobain aja, di sini airnya benar-benar dingin untuk mandi. Oke Pak Holland, terima kasih untuk waktunya. Baik pemirsa, demikian informasi seputar wisata Lubuk Putih yang saya sampaikan. Saya Robert Sanjaya, pamit undur diri. Terima kasih.